Terkait dengan situs Bihe, itu pertama sekali ditemukan pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 30 Maret oleh tim Mapesa dalam investigasi dan ekspedisi yang memang direncanakan khusus waktu itu untuk menemukan jejak Bihe. Nah, awalnya itu berdasarkan hasil bacaan dari buku The Suma Oriental karya Tom Peirce pada abad ke-16 yang mana menyebutkan keletakan Bihe dengan nama Biar antara PD dan Aceh. Sehingga kemudian Mapesa melakukan ekspedisi dan pencarian ke lokasi tersebut. Nah, ketika ditemukan pada awalnya pada tanggal 30 Maret tersebut, kondisi makam-makam yang berada di Bihe dalam situs yang membentang luas di antara perbukitan kapur, itu ditemukan puluhan batu nisan yang berserakan dan umumnya sudah patah dan rusak. Sehingga kemudian direncanakan pada tanggal 3 April, tepat 1 minggu kemudian, Mapesa bersama dengan masyarakat setempat, dengan perangkat desa yang diketuai oleh Kesik Sakdan waktu itu, melakukan pembersihan dan pendataan ulang kompleks makam ataupun situs Bihe tersebut. Kalau kita lihat dari sejarahnya dan sejarah masyarakat setempat, memang masyarakat setempat juga mengakui bahwa pernah ada pemukiman kuno yang ada di Bihe tersebut. Akan tapi kemudian kawasan tersebut ditinggalkan karena adanya suatu bencana alam yang oleh masyarakat disebut dengan bala ataupun taun ataupun wabah yang mengakibatkan masyarakat di lokasi pemukiman kuno itu meninggalkan kawasan tersebut lebih ke pedalaman sehingga tidak lagi menduduki kawasan di perbukitan yang dekat dengan laut di mana situs-situs itu ditemukan hari ini. Nah, jika kita melihat kepustakaan sejarah, seperti Tom Peirce, dia sudah menulis dalam buku Suma Oriental, sebuah buku laporan tentang Timur yang ditulis antara tahun 1512 sampai 1515 di Malaka dan di India. Tom Peirce menyebutkan keletakan Biar. Dia mengawali kalimat dengan Aceh adalah satu jalur yang terletak di ujung Pulau Sumatera, yang di dekatnya ada Lamuri atau Lamuri hari ini kita kenal, yang membentang ke dalam, dan ada Biar atau Bihar yang keletakannya itu adalah antara Pedir dan Aceh. Nah, jadi seperti kita ketahui hari ini bahwa Bihe itu adalah satu nama kampung dalam pemukiman kali yang dia terletak di perbatasan antara Kecamatan Muara 3 Kabupaten Pidi dengan perbatasan Aceh Besar. Nah, jadi jika kita melihat laporan Tom Peirce tersebut pada abad 16, itu sudah disebutkan tentang keletakan negeri Bihe itu sendiri. Nah, jika kita melihat situs yang ada di Bihe, seperti kompleks pemakaman yang di dalamnya terdapat banyak sekali batu nisan, kita melihat ini adalah satu bekas pemukiman kuno yang padat, karena juga tidak hanya batu nisan yang ditemukan di situ, akan tapi juga ditemukan sebarang keramik dalam jumlah yang cukup banyak di pesisir pantai, dan juga peralatan yang terbuat dari batu, seperti alat untuk penumbuk, seperti lesung batu, kemudian juga penggiling, dan juga manik-manik yang terbuat dari batu. Sedangkan untuk sebarang keramik sendiri yang sudah kita coba identifikasi, keramik paling tua yang ditemukan di sekitar Bihe itu sendiri adalah keramik dari periode Yuan. Dan pada tahun 2019 itu waktu kita melakukan penataan dan pembersihan dengan masyarakat setempat, kita juga menemukan satu keping koin emas atas nama Sultanah Tajul Alam Safiatuddin. Itu tidak jauh dari bibir pantai, di mana juga di situ juga ditemukan dua nisan, satu nisan tipologi Lamuri yang sudah cukup aus dan satu nisan Pasai, dan kedua-duanya tidak lagi memiliki pasangan. Nah, jadi di antara pecahan-pecahan keramik tersebut kita menemukan metawang emas tersebut. Tidak jauh juga dari keletakan makam di atas bukit itu, juga ditemukan beberapa pecahan gerabah, dan pada waktu itu kita menemukan beberapa kerangka manusia yang sudah tergerus oleh air, sebab lokasi itu juga sudah dibuka menjadi jalan proyek, sehingga ada beberapa mungkin bekas pemakaman yang juga terkerok dan mengakibatkan tulang belulangnya itu keluar. Jadi waktu itu kita dengan masyarakat juga diketahui yang
diinisiasi oleh Pak Gesi Sakdam waktu itu, agar tulang belulang itu dikumpulkan, ditanam kembali di atas bukit yang mungkin tidak digali lagi oleh manusia. Tentu kalau kita melihat informasi yang terpahat pada salah satu batu nisan dari seluruh batu nisan yang ada di Bihe itu sendiri, umumnya itu memang kebanyakannya tipologi lamuri. Akan tapi ada perbedaannya mungkin dari segi bahan baku yang digunakan. Jadi misalnya yang bahan baku batu nisan Plangpling yang umumnya terdapat di Lamreh, di Lamuri, di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, itu umumnya menggunakan batu andesit dan batu sandstone. Akan tapi nisan-nisan tipologi Lamuri yang ditemukan di kompleks pemakaman ataupun di situs Bihe ini menggunakan batuan kapur. Juga ditemukan di lokasi itu tipologi nisan-nisan pasai, akan tapi juga menggunakan bahan kapur. Nah, kenapa ini bisa kita kaitkan dengan lamuri? Selain juga ditemukan nisan-nisan dengan tipologi lamuri yang cukup banyak, nisan tokoh utama yang ditemukan di situ juga menyebutkan bahwa dia adalah Raja Negeri Bihe yang bersahabat dan tunduk kepada Raja Lamuri. Jadi inskripsi lengkapnya yang terpahat pada batu nisan yang kita temukan itu adalah Hazal Qabru, inilah kubur Raja Nagari Bihari, Raja Negeri Bihe atau Bihar atau Biar dalam laporan barat. Kemudian pada sisi belakangnya disebutkan sahibuhu wa malikuhu Lamuri. Jadi dia bersahabat dan tunduk kepada Lamuri. Nah, ini juga menjadi satu temuan penting di mana kata Lamuri itu terpahat pada batu nisan yang ada di Bihe. Jadi selain dari nisan-nisan Plangpling, nisan tipologi khas Lamuri, juga informasi itu dijelaskan dengan cukup detail pada batu nisan tokoh ataupun Raja Negeri Bihe itu sendiri. Ketika pertama sekali kita mendatangi lokasi tersebut dan melakukan mediasi dengan masyarakat setempat, umumnya masyarakat di situ memang tidak tahu tentang itu adalah situs zaman Islam. Jadi mereka tahu itu adalah bekas pemukiman kuno, akan tapi mereka masih tidak tahu persis bahwa itu adalah nisan orang Islam, sehingga mungkin perlakuan sebelumnya itu adalah diabaikan dan bisa saja rusak oleh mereka. Akan tapi setelah kemudian kita membaca inskripsi pada batu nisan itu dan bersama-sama dengan masyarakat setempat, tokoh masyarakat, perangkat desa waktu itu melakukan pembersihan, penataan ulang, dan kita berikan informasi sejarahnya kepada mereka, mereka kemudian sangat senang dan merasa memiliki tentang situs yang ada di kampung mereka. Jadi pada waktu itu memang kita mengamanahkan kepada masyarakat di situ untuk terus merawat dan melestarikan situs itu. Walaupun memang secara faktanya beberapa bulan setelah penataan dan pembersihan ada beberapa oknum lain yang datang mungkin yang kembali menggali dan merusak kawasan itu. Karena memang sebelumnya dan sampai hari ini juga mungkin masih terjadi, ada beberapa masyarakat yang memang datang ke situ untuk mencari emas atau mencari harta karun lah istilahnya. Jadi yang berakibat kepada rusaknya situs ataupun nisan-nisan yang sudah didirikan kembali waktu itu. Kita berharap agar kedepannya lokasi tersebut bisa ditetapkan sebagai situs cagar budaya agar lebih aman mungkin, dan masyarakat setempat juga lebih merasa memiliki dan tidak ada lagi kerusakan dan kehilangan nisan yang ada di kompleks tersebut.